Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jamalih wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalih wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalih wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ba'du. Ada satu kitab berjudul Al-Fawaidul Mukhtarah, diriwayatkan sahabat bernama Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Di zaman beliau ada seorang muslim meninggal dunia. Kemudian mereka menggali kuburan, ternyata penuh dengan syu'ban, ular yang fisiknya sangat besar. Pindah lagi ke kuburan berikutnya, digali lagi kuburan untuk jenazah tersebut. Ternyata ketika digali kuburan penuh juga dengan ular. Sampai 7 kali menggali kuburan, tanah tersebut dipenuhi oleh ular. Dan yang menyaksikan adalah Sayyiduna Abdullah bin Abbas yang pernah mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW, Allahumma faqihhu fid din, Allahumma 'allimhul Qur'an. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, panggil keluarga daripada almarhum tersebut. Maka dipanggil keluarganya. Ketika keluarganya tiba, Ibnu Abbas bertanya, ini keluarga kalian yang wafat ini, yang meninggal ini, ada dosa apa yang ia lakukan sehingga kami menggali kuburan 7 kali galian, seluruh isi kuburan penuh dengan ular? Maka mereka menjawab, keluarga kami ini adalah orang yang kaya, yang mampu, namun tidak pernah mau mengeluarkan zakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hassinu amwalakum biz zakat, jagalah harta kalian dengan zakat. Jadi zakat yang Allah wajibkan dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagai bentuk zakat agar mensucikan mereka dan membersihkan diri mereka. Dan ini adalah perkara yang wajib. Makanya Ibnu Abbas mengatakan ada 3 ayat atau 3 surat nazalat, ya, thalathun nazalat maqrunatan bi thalath. Jadi wahyu ini 3 hal yang Allah turunkan pasti ada pasangannya. Allah perintahkan taat kepada Allah, ada ayat juga memerintahkan taat kepada Rasulullah. Allah perintahkan bersyukur kepada Allah atau beribadah kepada Allah, maka Allah juga perintahkan bersyukur kepada orang tua. Allah perintahkan sholat, maka ada pasangan dari sholat, yaitu zakat. Dan luar biasa, zakat ini perlu pemahaman yang mendalam, tidak sesederhana yang dipahami. Secara garis besar, zakatul badan, zakatul mal. Zakat badan itu zakat fitr, atau yang kita kenal dengan zakat fitrah. Zakat mal ini ada banyak. Ada zakatul tijarah, zakatul zahab wal fiddah, zakatul thimar, zakatul zuru, ar-riqas wal ma'adin. Ini semuanya kategori zakat mal. Nah, zakat perdagangan, caranya adalah kita menghitung kapan wajibnya zakat ketika sudah masuk haul. Zakat tijarah dan zakat penyimpanan emas dan perak, atau sekarang tabungan uang. Haul adalah masa durasi waktu selama 1 tahun. Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, yang lahir tahun 202 Hijriah, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada keluar zakat terkecuali sudah sampai
haul. Haul itu ukuran 1 tahun, ukuran tahun Hijriah. Ada yang namanya nisab, standar minimal diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Jadi haul ini khusus zakat tijarah, zakat zahab wal fiddah. Kalau zakat pertanian, zakat thimar, itu dia hitungannya berat tanpa haul. Panen 1 ton, keluarkan zakat. Nah kalau tijarah, modal yang kita miliki, kita putar untuk usaha, kemudian sampai waktu 1 tahun, kita hitung barang-barang yang ada yang kita beli. Kemudian kita hitung juga keuntungan yang kita dapat selama setahun di dalam berdagang. Kemudian kita juga menghitung piutang. Piutang, ada yang berhutang kepada kita dan kita mampu mengambilnya. Bisa kita ambil saat itu juga. Kalau piutang yang memang tidak bisa kita ambil, tidak dihitung zakat. Tapi piutang yang mampu kita tarik, maka itulah yang dihitung zakat. Yang dua tidak dihitung zakat, hutang. Hutang kita tidak dihitung zakat. Dan juga kerugian tidak dihitung zakat. Kemudian yang ketiga, seluruh pengeluaran operasional itu juga tidak dihitung zakat. Jadi semua itu, bayar listrik, bayar gaji karyawan, semuanya sudah dikeluarkan. Kemudian keuntungan kita dalam berdagang, barang-barang dihitung. Barang yang kita jual itu dihitung. Keuntungan dihitung. Ketika kita menghitung dalam proses 1 tahun, ternyata sampai nisab 85 gram emas. Sekarang berapa? 85 juta. Taruhlah 1 gram 1 juta. Maka dia wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Itu namanya zakat tijarah. Kalau sewa menyewa beda. Rental mobil, kontrakan rumah, kos-kosan. Kalau ini ada khilaf di kalangan para fuqaha, ada yang mengatakan mengikuti zakat tijarah. Sebagian ulama mengatakan mengikuti zakat tijarah. Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan mengikuti zakat zuru' pertanian. Kita ambil saja pendapat mengikuti zakatut tijarah. Sewa menyewa. Sewa menyewakan mobil, rumah, atau kontrakan. Ini kotak kategorinya sewa menyewa. Dan ini di ulama salaf tidak ada. Ini ulama kontemporer kekinian mereka bahas misalnya itu. Kalau sewa menyewa beda. 1 tahun perputaran daripada keuntungan yang kita dapat, al-mustafad atau al-istifad, keuntungannya saja yang dihitung. Tidak perlu lagi hitung kontrakannya atau mobilnya, tidak perlu. Keuntungannya setahun penuh itu dia hitung dengan catatan keuntungan bersih di luar operasional. Mobil, bengkel, ada yang sopirnya, semua kebutuhan itu dikeluarkan. Keuntungan yang dia dapat setahun penuh yang bersih itulah 85 juta. Selama setahun dia keluarkan zakat 2,5%. Itu dalam masalah sewa menyewa. Ada orang punya rumah, 5 rumah, dapat warisan 5 rumah. Dia jual itu rumah 1 miliar masing-masing, jadi 5M dia jual. Ini namanya aset. Walaupun 5 miliar tidak wajib keluar zakat. Aset, bukan niat bisnis, bukan niat dagang. Punya dia, kebutuhan dia jual. Berbeda kalau dia profesinya penjual rumah. Dia penjual rumah, rumahnya 10. Memang niat sebagai penjual rumah. Dihitung mulai dia punya niat menjual rumah sampai haul 1 tahun, kena zakat berdagang. Walaupun rumahnya belum laku. 2,5%. Nah itu yang dimaksud di dalam masalah dagang rumah. Ya, jadi pemahaman dagang rumah itu bukan punya rumah dijual kena zakat. Itu tidak boleh. Walaupun dia punya rumah itu 5 miliar, 2 miliar.
sudah lewat dari nisab, tidak harus dia, tidak boleh mengeluarkan zakat. Dan kita tidak boleh mengatakan harus mengeluarkan zakat, kecuali niatnya buat dagang rumah. Beda. Ya beda ya, menjual karena niat dagang rumah dan aset yang dia miliki dia jual itu berbeda. Nah ini konsep zakat yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian zakat fitrah, saya kembali mengulang. Zakat fitrah 3 mazhab menggunakan qutul bilad, makanan pokok. Mazhab Hanafiyah menggunakan uang boleh, dikonversi ke uang boleh. Juga ini pendapat Said Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari juga mengatakan demikian. Nah, waktu di mana dikeluarkan zakat, awal Ramadan sudah diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah. Waktu paling akhir 1 Syawal lewat, namanya waktu haram. Jadi dia sudah kena dosa, dia tunda zakat fitrah sampai keluar 1 Syawal. Kalau masih 1 Syawal, waktu karoha, waktu makruh. Walaupun sebagian ulama mengatakan selesai daripada sholat hari raya Idul Fitri, atau dirinci spesifik, khotib selesai khutbah, maka di saat itulah sebagian ulama mengatakan sudah selesai terima zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini dia bagaikan penyempurna ibadah puasa kita. Nabi katakan, saumu Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ard la yurfa illa bi zakatil fitr. Puasa kita Ramadan terkatung-katung di antara bumi dan langit, tidak diterima oleh Allah terkecuali sudah melaksanakan zakat fitrah. Ya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.